inilah yang disebut dengan sistem nabung tuai. Apa yang ditabur, ya itu yang dituai. Ketika kita baca saudara di kitab Mazmur ya, kitab Mazmur yang banyak ditulis oleh Daud ya. Daud itu saudara di kitab Mazmur ya, kalau kita baca itu Daud itu seringkali memuji Tuhan, Daud itu seringkali menyembah Tuhan. Ketika dia itu belum jadi raja, ketika dia itu masih dalam pergumulan, ketika dia itu dalam pelarian, ketika dia itu dalam kesuksesan, ketika dia itu sudah jadi raja, ketika dia itu segala musim hidupnya saudara, bahkan ketika dia itu jatuh dalam dosa, ketika dia itu apapun saudara dalam musim hidupnya, Daud itu saudara selalu membangun hubungannya itu dengan Tuhan. Oke? Jadi saudara, Daud itu selalu membangun hubungannya itu dengan Tuhan. Saudara, di sini kita belajar ya bahwa ternyata saudara fondasi kerohanian itu sangat penting. Fondasi kerohanian itu sangat penting. Dulunya. Kerohanian ini bukan bicara tentang aktivitas, bukan bicara tentang kegiatan, saudara. Oh, saya sudah ke gereja, berarti itu saya rohani. Belum tentu, saudara. Oh, saya sudah ke CG, berarti saya sudah rohani. Belum tentu, saudara. Kalau kita belajar dari kehidupan Daud, kerohanian Daud itu, saudara, itu adalah hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya dengan Tuhan itu yang tidak pernah terpengaruhi oleh keadaan. Mau keadaan susah, mau keadaan senang, mau keadaan berkelimpahan, mau keadaan berkekurangan, mau keadaan apapun saudara. Ketika dia itu masih muda, ketika dia sudah jadi raja, ketika dia di puncak kesuksesan, dia selalu punya hubungan dengan Tuhan. Kerohanian sekali lagi saudara itu bukan bicara tentang aktivitas saudara, tapi bicara tentang hubungan. Jadi semakin kita itu punya hubungan dengan Tuhan saudara, semakin kita itu hidup sungguh-sungguh dalam amin. Tandanya saudara, ketika kita punya hubungan dengan Tuhan, hidup kita itu semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan. Saudara, kalau bicara tentang aktivitas ya saudara, kalau kerohanian itu bicara tentang aktivitas ya, Saul pun itu ya bangun mesbah saudara. Saul pun itu ya bangun mesbah. Tapi ternyata saudara, mesbahnya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mesbahnya itu tidak berkenan saudara di hadapan Tuhan. Jadi saya rindu saudara, ketika kita ini mau merindukan kemenangan besar dalam kehidupan kita saudara, kita perlu bangun fondasi saudara. Fondasi ini bicara tentang kerohanian kita saudara. Bagaimana kerohanian kita itu di dalam Tuhan. Kerohanian itu tidak boleh saudara, tidak boleh on off di dalam Tuhan. Amin. Amin ya. Kerohanian kita itu tidak bisa saudara on off di dalam Tuhan. Nah, masalahnya saudara, ini yang sering terjadi saudara. Seringkali suara saya sampai ya di belakang ya? Sampai ya? Oke. Jadi seringkali saudara, hubungan kita dengan Tuhan itu seringkali yang terjadi itu adalah hubungan transaksional. Hubungan transaksional. Banyak sekali saudara, ketika kita ini dengan Tuhan itu, kita itu banyak sekali itu menerapkan syarat dan ketentuan yang berlaku saudara. Syarat dan ketentuan yang berlaku. Saya itu pernah lewat di satu jalan itu ya saudara. Itu ada tulisannya saudara, di papan itu ya. Tulisannya gini saudara. Makan di sini itu free free teh tawar gitu saudara. Free teh tawar, terus ada bintangnya saudara gitu ya. Ternyata bintangnya itu ya saya sampai pernah catat itu saudara. Jadi free teh tawar itu ya asal syarat dan ketentuannya apa? Makan di tempat gitu ya. Terus habis itu minimal berapa ratus ribu gitu ya. Terus habis itu tidak berlaku kelipatan gitu ya. Dan yang kemudian hanya berlaku jam sekian sampai jam sekian. Jadi saudara kelihatannya itu dapat free teh tawar gitu ya. Tapi syarat dan ketentuannya itu banyak banget saudara. Seringkali saudara kita itu dengan Tuhan itu kayak gitu saudara. Ketika kita ini mau datang gereja, mau datang CG, misalnya
misalnya CGN-nya ngajak, ayo ya datang CG ya. Syarat dan ketentuannya banyak. Saya lihat dulu kondisi lalu lintas. Saya lihat dulu mood gitu ya. Lihat dulu kira-kira cuacanya oke enggak. Lihat dulu ini dan lihat dulu itu. Banyak sekali syarat dan ketentuan yang kita lakukan itu terhadap Tuhan. Sedangkan Tuhan terhadap kita tanpa syarat. Tuhan terhadap kita itu mengasihi itu tanpa syarat, saudara. Tapi seringkali kita terhadap Tuhan itu banyak sekali syarat dan ketentuan yang berlaku, saudara. Banyak sekali, saudara. Saya teringat itu dulu ketika saya itu masih muda, sekarang juga masih muda. Ketika pada waktu itu saya belum menikah gitu ya, itu di rumah itu tante saya kan ngadakan persekutuan doa ya. Tante saya ngadakan persekutuan doa dan itu ada seorang oma gitu, seorang oma gitu ya. Ya usianya sekitar 75-80-an lah. Itu saudara, itu rajin sekali saudara datang persekutuan. Bahkan sampai hujan pun itu datang saudara. Saya sampai gini, oma wah biasa ya oma ya, semangatnya ya. Bahkan hujan pun itu datang ya oma. Itu jalan kaki itu saudara, pakai payung. Dan itu beda lumayan jauh loh, sekian ya mungkin sekian 2-3 kilo lah dari rumah. Lumayan loh untuk usia segitu loh ya saudara, jalan kaki. Saya sampai gini, oma luar biasa ya oma ya, semangatnya ya. Hujan-hujan tetap datang ya. Oma ini terus bilang gini ke saya, saudara. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Dan tahukah saudara, itu seringkali ya kalau oma ini sharing saksian gitu ya, itu seringkali itu ditutup dengan lagu ini. Lagu yang sederhana saudara, tapi ini sangat menenangkan. Saya sampai ingat terus lagunya ini. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kita nyanyikan lagi ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Waktu itu saya ingat oma ini bilang gini di sharingnya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup saya mau tetap cinta Yesus. Jadi kalau cuma sekedar hujan itu tidak akan menghalangi saya untuk datang persekutuan. Ketika saya dengar itu saya gini, wah, itu oma-oma usia 75 hampir 80 itu bilang gitu. Ketika saya dengar itu ya oma ini juga jadi teladan juga dalam hidup saya. Bagaimana dia itu mencintai Yesus. Saudara, saya rindu kerohanian kita itu perlu yang namanya itu hubungan saudara dengan Tuhan. Semakin dalam dengan Tuhan. Semakin dalam saudara dengan Tuhan, saudara. Saul ini saudara dan tentaranya. Saya ketika membaca ini ya terkesan agak lucu sih saudara. Kenapa saudara? Ini kan sebetulnya situasi perang ya saudara. Situasi perang kan sebetulnya. Tapi sudah takut saudara. Maksudnya kan sudah tahu kan bahwa perang itu ya nanti akan berhadapan dengan musuh yang begini-begini. Ternyata saudara, persiapan itu nggak ada gunanya kalau persiapan kita itu di luar Tuhan. Persiapan yang terbaik itu saudara, itu persiapan di dalam Tuhan. Persiapan yang terbaik itu adalah persiapan fondasi saudara. Saul ini dan tentaranya itu mereka itu prepare saudara, persiapan saudara untuk perang. Tapi karena mereka itu, terutama Saul saudara, karena dia itu juga tidak menjaga kekudusan, Saul juga memberontak terhadap Tuhan. Kalau saudara baca di pasal-pasal sebelumnya, persiapan apapun di dalam perangnya itu ternyata tidak melenyapkan ketakutannya.
fondasi kita di dalam Tuhan. Amin ya. Amin ya saudara. Saudara, saya rindu setiap kita ini, ayo kita masuk di tahun 2025, kita perlu bangun fondasi dalam Tuhan. Bangun fondasi saudara dalam Tuhan. Hubungan saudara dengan Tuhan. Banyak orang itu yang karena ketakutan terhadap masa depannya itu dia prepare asuransi, dia tabung lebih banyak uang, dia tabung lebih banyak deposito, dia tabung lebih banyak dolar misalnya seperti itu saudara. Ya itu sih oke saudara, itu oke saja. Tapi saudara, itu bukan fondasi. Fondasi kita itu adalah dalam Tuhan. Katakan kanan kirinya, ayo bangun fondasi. Bangun fondasi dalam Tuhan. Bangun fondasi. Yang kedua, saya lanjutkan ya saudara. Jadi saudara di 1 Samuel 17 ayat 28 sampai 30 ya. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Kau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah aku berbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawab kepadanya seperti tadi. Saudara, ayat ini menurut saya saudara, ini fase krusial saudara bagi Daud. Kenapa saudara? Fase ini dengan kakaknya ini, Eliab ini ada di fase sebelum Daud ini head to head dengan Goliat. Tahukah saudara, Daud ini sebelumnya itu sudah diurapi oleh Nabi Samuel itu untuk menjadi raja. Walaupun untuk jadi rajanya itu nanti ya saudara. Tapi Daud itu sudah diurapi saudara. Yang diurapi itu di hadapan saudara-saudaranya. Dan ini Eliab ini saudara, kakaknya Daud bilang saudara, ngapain kamu kesini? Kamu pasti bermaksud jahat kamu. Kamu mau tinggalkan 2-3 ekor kambing domba itu ke siapa? Ngapain kamu kesini? Saudara, di sini kita belajar saudara bahwa Daud itu untung ya saudara tidak menanggapi saudara-saudaranya. Kalau Daud itu menanggapi saudara-saudaranya ya saudara, Daud itu terus merasa gitu. Memangnya kenapa? Kan aku yang diurapi. Oh kamu pasti iri kamu pasti cemburu kamu gitu. Kenapa gitu? Gak terima ya? Oh gak terima gitu ya. Judulnya nanti bukan Daud mengalahkan Goliat ya saudara. Judulnya Daud lalu berkelahi dengan saudara-saudaranya. Saudara, fase ini saudara, ini fase krusial bagi saya. Menurut saya ya saudara. Kenapa saudara? Karena Daud itu diurapi untuk menjadi raja. Dia itu akan menghadapi Goliat saudara. Itu musuh sesungguhnya saudara. Bukan saudara-saudaranya saudara. Bukan saudara-saudaranya. Nah, seringkali saudara, kita itu lebih banyak berperang di area tentang diri kita. Daud saudara tidak berperang di area dirinya. Daud itu memilih untuk nggak anggap saudara tentang saudara-saudaranya, kakaknya itu nggak dianggap saudara. Untuk diajak dipancing emosi itu Daud itu nggak mau meladeni saudara. Kenapa? Karena Daud itu tahu saudara bahwa peperangan itu bukan untuk dirinya. Jadi walaupun kakaknya itu bilang, kamu ini 2-3 ekor itu mau tinggal no, gitu. Kamu ngapain kesini? Pasti kamu ini bermaksud jahat dan lain-lain. Daud memilih untuk enggak, saya nggak mau merespon. Daud memilih arena pertempurannya. Daud memilih arena pertempurannya. Daud itu memilih saudara arena pertempurannya. Kenapa saudara? Karena tidak selalu
semuanya itu harus tentang kita, saudara. Ini loh saudara yang seringkali itu ketika Tuhan itu mau pakai kita lebih lagi, ketika Tuhan itu mau pakai kita itu lebih besar, seringkali saudara kita itu jatuh di area ini, saudara. Ketika Tuhan itu mau pakai kehidupan kita itu berdampak, saudara, tapi seringkali saudara kita itu bertengkar untuk hal-hal yang kecil. Seringkali kita itu bertengkar untuk hal-hal tentang diri kita, saudara. Kita itu menjadi orang yang baperan, kita itu menjadi orang yang tersinggungan, kita itu menjadi orang yang nggak kenean ketika ada yang membicarakan kita, gitu, ada yang ngata-ngatai kita, terus kita langsung meledak-ledak seperti itu, saudara. Kita langsung mencurahkan emosi kita di sana. Kalau seperti itu, saudara, kalau seperti itu ya, Tuhan nggak bisa pakai kita lebih besar, saudara. Benar, saudara. Daud ini, saudara, kalau dia itu meladeni saudara-saudaranya, ya dia nggak jadi head to head dengan Goliat, saudara. Daud bisa nggak jadi head to head dengan Goliat. Bisa-bisa ya itu. Lalu Daud membunuh saudara-saudara. Enggak, saudara, bukan itu tujuannya. Tujuan kita itu adalah mengalahkan Goliat. Tujuan kita itu mengalahkan Goliat, saudara. Bukan mengalahkan saudara-saudara kita, saudara. Bukan, saudara. Jadi nggak semua, saudara, itu adalah tentang diri kita, saudara. Jadi saya rindu setiap saudara semua ya di CGWF 001, 02, 003, 004, 005. Saya rindu semua di CG ini adalah orang-orang yang panjang sabar, saudara. Kita itu, saya tidak mau ya, saudara, kalau misalnya ada di antara saudara itu yang nanti itu perang di medsos gitu ya, perang status gitu ya, mau apa gitu ya, terus istrinya nyaut, lah mau apa gitu. Aduh, jangan ya, saudara ya. Saya rindu setiap kita ini sungguh-sungguh ya, saudara, dalam Tuhan ya. Amin ya. Terus yang ketiga, next. Ya mungkin babynya kepanasan. Saya juga kok. Oke ya, di 1 Samuel 17 ayat 33 sampai 35 ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang-orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu mengajarnya dan membunuhnya. Saudara garis bawahi di ayat 34, saudara. Tetapi Daud berkata kepada Saul apa, saudara? Hambamu ini biasa menggembalakan. Hambamu ini biasa menggembalakan. Saudara garis bawahi itu biasa menggembalakan. Saudara, oke ya. Oke, jadi semua fokus ke sini ya. Oke ya. Oke. Jadi saudara, di sini itu saya rindu membagikan ini, saudara. Daud itu, saudara, kalau kita baca berkali-kali ya, itu yang dipercayakan itu berapa, saudara? 2 sampai 3 ekor, saudara. 2 sampai 3 ekor. Tapi Daud itu, saudara, kalau kita baca tadi, walaupun 2 sampai 3 ekor, dia jaga sungguh-sungguh, saudara. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini bicara tentang kesetiaan dan komitmen. Saudara, banyak orang itu bermimpi besar, tapi tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil. Seringkali, saudara, banyak orang itu mimpinya itu besar, saudara. Pengen jadi pengusaha, pengen jadi orang kaya nomor sekian, pengen begini, pengen begitu gitu. Tapi, saudara, seringkali tidak bisa dipercaya untuk hal-hal yang kecil. Padahal firman Tuhan itu jelas, saudara. Kalau kita setia di perkara kecil,
Tuhan itu akan mempercayakan perkara yang besar. Seringkali saudara, ketika dipercayakan untuk hal-hal yang kecil, mungkin bagi kita ketika kita bermimpi saudara, aku ini pengen sukses, aku ini pengen menjadi kaya gitu ya, aku ini pengen sukses, pengen diberkati, pengen apa gitu, punya mimpi yang besar saudara. Tapi untuk hal-hal yang saat ini sedang ada di tangannya, dia itu tidak bisa menjadi orang yang dapat dipercaya. Saya beberapa waktu lalu itu